Salam ya salam, selamat datang kami haturkan. Salam ya salam, selamat datang kami haturkan. Selamat datang kian di Kalimantan Selatan. Selamat datang kian di Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Zaskia Maulidina Paukanuri. Perkenalkan, nama saya Nadila Syafa. Perkenalkan, nama saya Olivia Lestari. Perkenalkan, saya Tika Fatika Sari. Perkenalkan, saya Roda Tunisa. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Fadia Nirmala. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nurpanja. Perkenalkan, nama saya Nabila Maira. Perkenalkan, nama saya Nur Baiki. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Ramadana. Perkenalkan, saya Lopita Tia Zahra. Nama saya Nusifah Halid Aklamah. Perkenalkan, saya Husnul Amalia. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Kalimantan Selatan juga dikenal dengan kebudayaan mereka yang khas dan penuh makna. Di tengah derasnya arus modernisasi, masih ada sosok-sosok yang setia menjaga nyala budaya dan sastra Banjar agar tak tergerus oleh zaman. Salah satunya adalah Tajuddin Nurgani, seorang sastrawan sekaligus budayawan yang berasal dari Banjarmasin. Dedikasinya pada dunia sastra tidak hanya sekadar gimmick, tetapi dapat dibuktikan melalui penghargaan yang ia raih atas prestasinya. Contohnya, pada tahun 1985, Tajuddin mendapat penghargaan sebagai penulis esai sastra Bulan Bahasa oleh Pusat Bahasa. Lalu, pada tahun 1991, beliau juga dinobatkan sebagai pemuda pelopor Kalsel bidang seni budaya oleh Menpora. Tak hanya menulis, Tajuddin Nurgani juga aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan sebagai narasumber, pengajar, hingga penggerak komunitas sastra di Kalimantan Selatan. Ia percaya bahwa kebudayaan bukan hanya milik masa lalu, melainkan warisan yang harus terus dihidupkan dalam konteks kekinian. Dengan bahasa yang lugas, namun serak makna, karya-karyanya mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan isu-isu global. Lebih dari sekedar pencipta karya, Tajuddin adalah penjaga identitas. Melalui puisi, esai, dan ceramah kebudayaan yang ia sampaikan, ia mengajak generasi muda untuk tidak melupakan akar mereka. Sebab baginya sastra adalah jiwa masyarakat dan jiwa Banjar harus tetap bersinar. Dalam video ini kita akan menelusuri balik hidup Tajuddin Nurgani, sosok yang melestarikan kebudayaan Banjar melalui karya dan pemikirannya yang mendalam. Selamat menyaksikan! Dr. Tajuddin Nurgani adalah seorang sastrawan, budayawan, dan juga dosen yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada tanggal 1 Juli 1958 di tengah keluarga yang menghargai pendidikan dan juga nilai-nilai budaya. Saat ini, beliau menetap di Jalan Banjar Sepenuh Gang Sepakat, Banjarmasin. Dalam perjalanan pendidikannya, beliau menempuh jenjang SD hingga SMA di Kalimantan Selatan. Lalu beliau melanjutkan pendidikan perguruan tingginya hingga meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan bahasa. Sejak tahun 1979, beliau juga sempat bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan juga Koperasi sebelum akhirnya mengabdikan diri sebagai dosen di STKIP PGRI Banjarmasin. Di luar dunia akademik, beliau dikenal luas karena karya-karya sastranya yang kuat dalam menggambarkan budaya Banjar, menjadikannya sebagai salah satu pemimpin dalam pelestarian bahasa dan sastra daerah Indonesia. Tajuddin Nurgani mulai merintis karirnya sebagai sastrawan sejak tahun 1800-an. Sejak saat itu, beliau secara konsisten aktif menulis dan mempublikasikan berbagai karyanya seperti puisi, cerpen, esai sastra, dan tulisan-tulisan lepas yang mengangkat tema cerita rakyat Banjar. Karya-karyanya juga tidak hanya dibuat di media lokal seperti Banjarmasin, tetapi terbit di media nasional seperti Surabaya, Jakarta, dan juga Yogyakarta. Salah satu karya pentingnya adalah novel yang berjudul Tegaknya Masjid Kami yang dimuat secara bersambung di Surat Kabar Harian atau SKH Radar Banjarmasin pada tahun 2005. Karya ini
memperkuat posisinya sebagai sastrawan yang peduli terhadap isu-isu sosial dan religius yang ada dalam masyarakat Banjar. Tidak hanya fokus pada individu-individu sastrawan, Tajudin Nurgani juga aktif menelusuri jejak perkembangan komunitas sastra di Kalimantan Selatan. Ia kerap terlibat dalam diskusi, seminar, hingga pelatihan sastra yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga penulis pemula guna membangun ekosistem sastra yang dinamis dan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah peran aktifnya dalam kegiatan dialog sastra dan budaya daerah yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Kalimantan Selatan pada tahun 2006, di mana ia menjadi narasumber utama yang membahas revitalisasi sastra. Tak hanya mendokumentasikan sejarah, ia juga menjadi bagian dari sejarah itu sendiri, dengan terus mendorong sastra Banjarmasin untuk tidak hanya menjadi warisan, tetapi menjadi kekuatan naratif di tengah masyarakat modern sekarang. Di luar aktivitasnya sebagai pengajar dan penulis, Dr. Tajudin Nurgani juga dikenal luas sebagai peneliti dan pengasih budaya Banjar yang gigih. Beliau mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk menelusuri, merekam, dan mendokumentasikan warisan budaya lisan serta karya-karya sastra daerah yang nyaris terlupakan. Tak hanya menjadi pencatat sejarah, beliau juga tampil sebagai pelaku sejarah. Beliau mendirikan sejumlah komunitas literasi dan forum budaya yang menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya lokal, menjadikannya figur sentral dalam perkembangan dunia sastra di Kalimantan Selatan. Berikut ini adalah salah satu puisi karya sastrawan dari Tajudin Nurgani yang berjudul Bawah Matahari Banjar. Di bawah matahari Banjar, karya Tajudin Nurgani. Di bawah matahari Banjar, aku menulis dengan pena lumpur dan keringat nelayan yang menjala nasib di muara sungai. Ku tempa kata dari nyanyian pasar terapung, mengalirkan makna dari biduk ke biduk hingga sampai ke hatimu yang mungkin tak tahu tentang perih di balik senyum dayung. Aku tak menulis puisi untuk pujian, tapi untuk kenangan yang mulai haram, agar anak cucu tak lupa pada gelisah yang menjahit sejarah. Puisi Di Bawah Matahari Banjar merupakan potret kehidupan nelayan yang penuh akan perjuangan dan kekayaan makna budaya, bayangan matahari Banjar yang terik dan pena lumpur yang sederhana serta keringat nelayan yang membasahi merupakan gambaran kerasnya kehidupan dan kerja keras para nelayan untuk mencari nafkah di muara sungai. Kehidupan ini dibalut dengan keindahan dan kekayaan budaya Banjarmasin yang tercermin dari nyanyian pasar terapung dan interaksi para nelayan yang dilambangkan dengan biduk ke biduk pada kalimat di puisi tersebut. Puisi ini bukan hanya sekedar karya sastra, melainkan juga sebuah seruan bagi kita untuk mengingat dan menghargai sejarah perjuangan para nelayan. Kenangan yang mulai terang mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan kisah-kisah mereka agar tetap ada, tidak hilang di telan waktu. Tujuan penyair menciptakan puisi ini agar anak cucu kita kelak dapat mengingat dan memahami perjuangan yang telah membentuk identitas masyarakat Banjar. Puisi ini juga mengajak kita agar merenungi nilai-nilai kehidupan yang sederhana namun penuh dengan makna, serta pentingnya menjaga warisan dan kearifan lokal.
Melihat dedikasi dari Dr. Tajudin Nurgani, kami sebagai generasi penerus bangsa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melanjutkan semangat beliau dalam melestarikan budaya Banjar. Oleh karena itu, kami berharap semangat pelestarian ini dapat menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, lewat media sosial, ruang kreatif, dan kurikulum pendidikan yang memuat budaya lokal. Dari sosok beliau, kami juga berharap karya-karya beliau dapat terus menjadi inspirasi dalam karya sastra yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Semoga dari semangatnya beliau ini dapat terus melahirkan para penulis, peneliti, dan pelestarian budaya yang mampu membawa nilai-nilai Banjar ke panggung nasional bahkan dunia. Demikian tamatlah sudah penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih.